sejak adanya undang-undang ITE ini agak bikin deg-degan ya kita para pendamping atau pembela hak asasi manusia, khususnya untuk kasus-kasus perempuan kan gitu. Bahwa di dalam penanganan mungkin polisi malah juga belum tahu Mbak, bahwa penanganan kekerasan seksual tuh nggak harus lapor polisi loh. Oke, selamat datang kembali di podcast Saksi, Suara Aksi dan Advokasi. Nah, sekarang saya Karisma sudah bersama dengan Mbak Kiki. Ya, gimana kabarnya Mbak Kiki? Baik, ini agak-agak flu sedikit ya. Kita lagi dingin hawanya ya Mbak ya. Iya, jadi agak-agak bindeng, nggak apa-apa lah ya. Iya betul. Yang tetap semangat kan. Semangat dong. Kita mau ngobrolin apa hari ini? Nah, kita semangat karena kan kita baru dapat kabar gembira ya kan Mbak ya. Dengan di SP3-nya kasus kriminalisasi terhadap salah satu advokat YLBHI Yogyakarta, yaitu Mbak Mela gitu. Nah, gimana menurut Mbak Kiki tuh terkait SP3 ini? Ini ya satu keberhasilan advokasi ya sebetulnya, karena sejak kasus ini mencuat kan semua kita deg-degan ya yang pernah menangani kasus kekerasan seksual, apakah ini lanjut gitu ya proses hukumnya atau tidak gitu, karena memang kita ketahui bersama sejak adanya undang-undang ITE ini agak bikin deg-degan ya kita para pendamping atau pembela hak asasi manusia, khususnya untuk kasus-kasus perempuan kan gitu. Kita bisa juga dijerat dengan undang-undang ITE ini. Betul. Pasal 27 ayat 3 ya, pencemaran nama baik kayak gitu. Jadi memang ketika kasus ini bisa diadvokasi oleh seluruh teman-teman seluruh Indonesia bahkan ya, karena kan kita sama-sama khawatir ini akan jadi backlash-nya ke kita juga jadi step back perjuangan terhadap kekerasan perempuan kayak gitu ya, kekerasan seksual terutama gitu. Kalau kemudian ini dilanjutkan bisa jadi ini jadi suatu ancaman buat kita semua ya kan. Bener kan. Nah, kita ini kan sama-sama ini ya pernah punya pengalaman ya. Nah, kalau Karis mungkin bisa cerita pengalamannya selama ini mendampingi korban kekerasan seksual tuh sebenarnya tantangannya di mana sih? Iya, memang kalau aku pribadi sejauh ini belum ada yang sampai ada ancaman kriminalisasi gitu ya. Tapi tentu aja bukan berarti harus kita dong gitu. Tapi pengalaman dari yang sudah-sudah itu menjadi pengalaman kita juga. Dan Mbak Mela tentu bukan yang pertama ya Mbak ya. Ada kasus-kasus lain juga yang mungkin nggak terangkat gitu. Kasus-kasus pendamping yang lain yang nggak terangkat gitu. Memang ada ancaman-ancaman. Ada pelaku-pelaku yang sangat berani kayak gitu. Dia tidak hanya mengancam korbannya, tapi juga mengancam ke kita sebagai yang menangani. Dan beberapa yang sebenarnya yang paling berat memang di korban ya Mbak ya gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan ke kita. Nah, beberapa waktu yang lalu bahkan ada yang mengancam mau membakar. Kayak gitu, ngeri. Itu ancamannya langsung atau lewat kepada korban ya, tapi lewat ini ya sosial media gitu atau? Ya lewat chat tapi memang dia juga ada ancaman stalking ya Mbak ya. Jadi memang ada di situ gitu. Serem ya. Serem. Bener. Ini membuat korban jadi waspada itu kalau nggak kuat. Ini gini, ngalamin kasus kekerasan seksualnya aja tuh psikisnya bisa tertekan ya, bisa mengalami depresi parah gitu. Kita sama-sama pernah dampingi, apalagi plus ancamannya sendiri. Wah, ini juga yang kasus dialami Mbak Mela kan 4 tahun ya Mbak. Jadi kayak digantung statusnya selama 4 tahun itu tentu juga sangat kita nggak punya kepastian, kemudian kita juga nggak bisa percaya bahwa ada aturan nggak sih yang melindungi kita gitu, meskipun ada. Nah, sekuat apa sih peraturan itu melindungi kita kan? Kalau di dalam undang-undang TPKS itu kan ada Mbak ya, ada. Tapi kan itu 2022, sedangkan kasus ini sebelum itu nggak bisa berlaku gitu. Ini surut ya. Iya betul. Nah mungkin buat teman-teman yang belum tahu ya ceritanya seperti apa sih kok bisa terjadi kriminalisasi terhadap Mbak Mela itu. Jadi di tahun 2020 kami LBH Yogyakarta dan juga beberapa jaringan yang lain itu menerima aduan dari korban yang kemudian terkumpullah ada 30 korban itu gitu. Nah kemudian dari situlah
waktu itu kita belum punya undang-undang TPKS ya Mbak Belum ya. ada, belum Jadi mau mekanisme apa dan nggak bisa, apalagi peristiwanya juga jauh kan. Dari mulai kejadian sampai kemudian betul. tahap laporan tuh udah agak jauh. Ya, gitu. jadi sangat sulit dan itu salah satu tantangan juga kan Mbak dalam menangani kasus-kasus kekerasan seksual. Jadi sulit kalau udah lalu gimana mencari buktinya kan. Iya, itu makanya poinnya adalah pada bagaimana sekuat apa alat bukti itu bisa mendukung korban untuk bisa melaporkan kasusnya. Apalagi kalau mau dibawa ke kepolisian kan nggak gampang ya untuk bisa mulai melaporkan kasus gitu. Satu yang memang kemudian harus dipersiapkan sebenarnya di diri korbannya sendiri. Maka penting ini mungkin kasusnya yang lainnya jadi pembelajaran juga ya buat kita semua ya. Dari mekanisme internal penanganan itu juga harus ditingkatkan gitu. Satu, ketika asesmen terhadap korban itu benar-benar kita bisa menggali kira-kira alat bukti apa yang bisa digunakan ya untuk bisa membantu proses hukum. Kalau memang itu sepakat untuk dibawa ke proses hukum ya, kita tentunya pengen keadilan ya itu. Terus kemudian selain itu kita juga melihat bagaimana kesiapan korban sendiri gitu ya ketika akan memulai advokasi. Kesiapan di sini tentu saja kesiapan psikis yang paling utama ya nggak sih gitu. Terus kemudian apakah lingkungannya dia tuh aman saat ini atau nyaman, ataukah ada ancaman tadi kayak yang disebutin Karisma tadi, karena itu akan sangat berpengaruh pada penanganan kasusnya nanti kemudian. Support system sangat penting sekali ya Mbak ya. Dan kemudian kita juga harus melihat dalam assessment support systemnya ya gitu. Nah terus kita sebagai pendamping ketika kemudian sudah menyiapkan semuanya itu, satu hal yang mungkin harus dilakukan sebenarnya sebelum kita menangani ke proses hukum kan intervensi krisis dulu ya. Artinya ketika kebutuhannya korban itu sesegera mungkin mendapatkan penanganan secara psikis gitu ya, entah itu ke psikolog atau ke psikiater misalnya. Kalau sampai suicide kan harus ke psikiater. Itu kita dahulukan. Apakah dia butuh rumah aman, ataukah dia butuh didampingi oleh support system yang betul-betul tiap hari gitu ya bisa menyemangati dia gitu. Dan setelah itu barulah kita memulai untuk proses hukumnya. Tentu saja kalau nangani kasus kekerasan seksual nggak bisa sendiri kan bisa sendiri gitu. Kita harus berjejaring. Itu penting banget karena memang ketika nanti di tengah jalan ketika advokasi nanti kita menghadapi tantangan dan hambatan, tentu saja jejaring ini yang bisa menguatkan kita. Betul. Nah, kita kan sebagai advokat kita punya keterbatasan ya Mbak ya. Misalnya ya mungkin kita harus tahu psychological first aid-nya, tapi untuk asesmen psikologis yang lebih dalam kita nggak punya kompetensi itu. Bukan ahlinya kita. Bukan ahlinya. Tapi kalau dampingi ke kepolisian mungkin kita oke gitu. Nah, itulah perlu jejaring dengan yang lain gitu ya. Kalau di Jogja mungkin ada pengalaman baik ya Mbak dengan FPKK itu ya. Bisa di FPKK itu kan komplit ya gitu ya. FPKK ini adalah jaringan yang kemudian dibentuk oleh pemerintah, terdiri dari aparat penegak hukum, terus kemudian NGO yang punya fasilitas untuk penanganan psikologi, juga hukum kayak gitu. Dan ini memang terpadu rumah sakit bahkan gitu untuk keperluan visum gitu. Karena sekarang tuh kan harus dua ya, nggak cukup visum et repertum untuk pembuktian bahwa dia menjadi korban kekerasan, yaitu secara fisik tapi juga visum psikiatrikum ya gitu. Undang-undang TPKS bilang cukup satu. Cuman di lapangan kita masih menghadapi kayak gitu ya. Gak cuman cukup untuk satu alat bukti aja gitu. Tapi kita butuh backup gitu. Karena memang nggak ada lah ya yang mau ngaku di sebagai pelaku kekerasan seksual. Sangat gitu. sulit. Apalagi kalau buktinya jauh terus kurang cukup menguatkan sehingga kemudian hilang ya, atau kemudian udah nggak nampak lagi, jadi nggak kuat ya. Iya itu. Nah, kalau menurut Karis, perlu nggak sih kita memviralkan kasus kekerasan seksual gitu? Karena ya sekali lagi udah jadi kasusnya Mela gitu kan. Sebenarnya ini soal penting nggak sih gitu kalau menurut Karis? Ya penting Mbak ya, karena di beberapa kasus kita melihat justru keberhasilan kan, no viral no justice gitu. Di salah satu kasus yang kami tangani juga, dia justru mendapatkan jaringan dari dia bikin thread di Twitter gitu. Nah kemudian dia ada orang yang membantu, gini Mbak caranya, aku akan bantu untuk mencarikan siapa sih sebenarnya pelaku. Jadi waktu itu dia nggak tahu pelakunya siapa kan, karena kalau KBGU kan sangat sulit melacak ya Mbak ya.
gitu. Itu netizen nggak sih yang paling bisa ya? Nah, akhirnya ketemu karena dia nyebar thread gitu. Dan mungkin kasus-kasus lainnya juga sama kayak gitu. Kalau kita nggak viralin, ya akan diem-diem aja gitu. Nah, timingnya kapan gitu biar kita nggak kejebak undang-undang ITE itu? Oke. Kalau timingnya mungkin setelah kita punya secara pribadi yang mau melaporkan korban itu sudah cukup siap ya, cukup siap. Kalau misalnya kita sih sebagai pendamping hukum biasanya kita kasih tahu dulu nih gitu konsekuensinya atau apa aja sih resiko-resiko ketika melaporkan. Tentu aja kan mungkin ada victim blaming dari polisi, terus ada kata-kata yang tidak mengenakan, tidak divalidasi perasaan atau yang benar mbak kayak gitu misalnya kayak gitu kan, atau justru kadang dipertanyakan hal-hal yang lebih sensitif gitu yang men-trigger trauma korban juga kan biasanya. Nah kalau viral mungkin ancamannya jadi jatuhnya bullying nggak sih ke korban, terus ya victim blaming juga tapi lewat sosial media, dan dampaknya cukup lebih parah kalau misalnya korban nggak siap ya, karena itu kan masif, terus kemudian tiap hari, tiap saat muncul, nggak terkontrol komentarnya, dan kita nggak tahu kapan selesainya, ya kan? Kalau misalnya langsung gitu kita tahu, oh ini udah selesai gitu, tapi kalau yang namanya viral, ya ada orang up lagi gitu, itu yang bikin psikisnya korban tambah parah kan ya, gitu. Jadi belum harus memperhitungkan itu kan. Benar. Belum lagi kadang netizen tuh selalu ingin update-nya. Ya, benar. Jadi dia mana nih kasusnya udah gini-gini kok nggak lanjut misalnya kayak gitu. Nah padahal nggak semudah itu tuh nanganin kasus kekerasan seksual kan. Ada naik turunnya, ada dinamikanya, hambatan-hambatan juga mungkin ada gitu. Jadi kan netizen nggak mau tahu kan. Oh iya, dan yang tinggal untuk mendampingi korban itu ya pendamping. Betul. Gitu. Ini mungkin juga mengedukasi teman-teman semua gitu ya, masyarakat terutama bahwa benar no viral no justice gitu. Cuman emang kita harus mempertimbangkan dari sisi psikis korban, menghormati proses hukum juga kan gitu. Terus juga di sisi lain kita terima kasih nih bantuannya kalau misalnya untuk kasus KBGO misalnya dibantu untuk mencari siapa pelakunya gitu, karena nggak gampang juga ya untuk itu gitu. Dan sekarang ini kan juga sudah ada beberapa dukungan gitu dari organisasi non pemerintah yang dia sebetulnya meminimalisir tekanan psikis terhadap korban ketika kemudian kasusnya viral gitu. Jadi dibantu untuk misalnya take down komentar-komentar itu, terus kemudian mengatur privasinya korban kayak gitu-gitu sehingga nggak banyak terpapar ini ya serangan dari luar gitu. Iya. Gitu, tapi mungkin kalau untuk KBGO masih sulit ya Mbak ya, karena kita belum punya regulasi untuk gimana sih kalau suatu konten itu udah tersebar gimana tuh men-take down. Nah, itu soal ini ya konten take down, konten kekerasan seksualnya ya. Yang aku ceritain tadi soal komentarnya komentarnya masih bisa lah, bisa dibantu untuk mengkontrol gitu. Cuman emang soal kontennya mau di take down, nanti kalau misalnya ada yang up jadi viral lagi kan kita nggak tahu siapa yang udah ngunduh. Emang ya itu satu kesulitan sih. Kadang meskipun ini juga meskipun belum diunggah, tapi kita nggak tahu kan apakah itu masih ada atau enggak. Jadi masih ada disimpan di device yang mana? Iya, kita belum bisa tuh. Belum ada regulasinya kan ya Mbak kalau nggak salah. Betul, untuk kemudian menjamin bahwa benar-benar si pelaku tuh udah nggak nyimpen konten-konten itu ya. Itu memang butuh tuh regulasi untuk itu, dan juga mungkin mekanisme ketika sudah selesai kasusnya semua dihapus, rehabilitasi terhadap korban itu juga belum ada ya kayaknya di Undang-Undang TPKS. Gitu. Nah, dari ini juga balik lagi ya Mbak ke kasus kriminalisasi WHRD atau Human Rights Defender kayak kasus Mbak Mela gitu. Menurut Mbak Kiki itu kasus yang kemarin kriminalisasi terhadap pendamping itu apakah bisa menyurutkan kayak keberanian teman-teman untuk melakukan pendampingan terhadap kasus-kasus serupa?
karena endingnya itu smooth ya, saya pikir juga malah justru menumbuhkan keberanian gitu, bahwa fakta kita punya tantangan dan hambatan sebesar itu gitu ya ke apa namanya Women Human Rights Defender, tapi di sisi lain bahwa dukungan tuh gak pernah surut, tenang aja gitu ya. Kasus kekerasan seksual apalagi itu kan menjadi perhatian publik ya, dan untuk pengungkapannya emang ini apa namanya publik itu betul-betul mau bantu banget gitu ya, dan kita lihat juga dari kasus ini ternyata kan memang dukungan datang dari segala penjuru besar loh, sekali, benar. Jadi aku juga terkesima ya, nggak cuma di nasional tapi juga internasional gitu, bahkan dukungannya seperti itu, dan kalau menurut aku jadi kemudian membukakan mata gitu ya, bahwa banyak loh gitu yang ada dan siap untuk bisa jadi apa namanya pendukung dan supporting system kita gitu. Karena memang di undang-undang kan cuman ada di pasal 29 TPKS, terus undang-undang bantuan hukum, sama undang-undang advokat. Itu pun kalau profesinya pendamping itu advokat gitu ya. Kalau apa namanya bukan advokat, tentu saja nggak bisa pakai pasal 16 yang undang-undang advokat itu gitu. Jadi memang dukungan publik penting banget, karena memang di sini betul-betul apa kasusnya Mela ini membuka mata kita untuk ya jangan menyerah gitu, bahwa perjuangan untuk keadilan itu memang perlu gitu. Dan di kasus Mela sendiri kan banyak orang yang kemudian mencibir gitu ya, kayak yang ya ini kan salahnya dia ya, kayak gitu-gitu, konsekuensi lah gitu. Buat apa namanya buat saya sendiri mendampingi kasus apa namanya kekerasan seksual terutama korban, kasus tidak bisa dibawa ke ranah pidana bukan berarti kemudian tidak ada perbuatannya gitu. Ketika itu kemudian berdampak sekecil apapun terhadap korban ya, entah kemudian secara psikis maupun secara fisik gitu, itu udah bisa dikategorikan bahwa memang ya kita memang harus bisa backup korban gitu. Dan apa namanya itu juga apa jadi satu preferensi kita ya untuk kemudian stay apa namanya stand for korban gitu ya. Di samping juga kemudian kita juga harus menguatkan dengan alat bukti, tapi penting ini apa namanya positioning kita di awal bahwa semua yang kemudian berani speak up itu patut didukung ya nggak sih gitu. Ya, kemarin di diskusi yang bersama dengan akademisi itu Mbak ya, yang di UII, itu menarik juga pernyataan Mbak Iyi itu terkait memang kita harus berpihak pada korban atau mendengarkan korban pertama kali, tetapi harus objektif. Betul banget. Nah, objektif tuh yang seperti apa nih? Kadang-kadang untuk teman-teman yang mungkin baru menangani itu jadi berpihak kok suruh objektif gitu ya? Iya, bingung kan gitu. Iya, berpihak yang objektif ini tentu saja kita harus melihat faktanya. Artinya awal memang kita tadi ya apa namanya stand for korban ketika dia mau melapor gitu. Kita mendengarkan dengan aktif tentu saja. Nah, sembari kemudian tadi alat buktinya apa nih untuk mendukung kan gitu ya. Kalau itu misalnya lewat online, kebetulan kasusnya kan KBGO ya, itu kita juga harus ngelihat nih gimana nih apa namanya percakapannya kayak gitu ya, dari sisi itu kita menganalisa gitu, apakah itu kekerasan seksual ataukah kemudian ini permasalahan gender kan gitu ya, karena ada pembedanya gitu. Mbak Iyi kemarin juga bilang kayak gitu ya. Ini proporsi untuk melihat secara objektifnya itu di situ sebetulnya, melihat pada alat bukti yang ada dan apa namanya melihat betul proporsi masalahnya itu dalam bingkai yang kemudian objektif gitu ya. Kita ngelihat sesuatunya itu betul-betul bisa proporsional gitu sih. Karena kan kalau misalnya ternyata itu masalah gender ya, bukan kekerasan seksual. Nah, kita juga mengukur kan gitu, mengukur nanti backlash ke korbannya atau apa kayak gitu-gitu ya. Kalau memang kemudian ini masalah ketidakadilan gender, tentu saja kita menangani juga proporsinya yang tepat gitu. Kalau kekerasan seksual ya emang ditangani sesuai dengan prosedur penanganan kekerasan seksual kan gitu ya. Tapi mungkin itu butuh diskusi yang lebih mendalam banget. Ya. Analisanya harus ada dong. Iya, harus ada analisa. Satu podcast sendiri nggak sih? Iya, mungkin ya satu podcast sendiri atau malah pelatihan kelas bisa jadi. Iya, karena memang nggak mudah sih sebetulnya karena
kalau kita sudah punya keberpihakan, bisa jadi itu agak sulit tuh Mbak, kadang untuk menjadi objektif juga gitu. Iya, makanya sikap imparsialnya seorang pendamping itu penting kan ya untuk menjaga objektivitas itu gitu. Kita stand for tapi kita juga imparsial gitu. Dibutuhkan untuk tetap objektif itu tadi. Batasannya tuh gimana kalau menurut Mbak Kiki? Batasan pendamping. Oke. Satu, kita tuh boleh empati tapi dilarang simpati. Kenapa? Karena kalau udah secara emosional kita bonding pada korban, itu kita pasti udah jadi nggak objektif lagi gitu. Kedua, kalau memang kita mendampingi secara hukum, ya prinsip-prinsip hukum juga harus diterapkan gitu. Artinya alat buktinya apakah cukup atau tidak gitu. Kemungkinan kasus ini bisa lanjut atau tidak kayak gitu. Terus kemudian kita juga harus memakai value untuk penanganan kasus kekerasan seksual kayak gitu. Jadi ketiga-tiganya ini memang dibutuhkan gitu ketika kita sebagai pendamping untuk tetap objektif. Menurutku itu sih. Iya. Oke. Nah, memang ini ya Mbak ya, viral atau enggaknya itu juga bergantung pada kasusnya ya Mbak ya. Itu tadi yang pertama kalau Mbak Kiki bilang kan apakah dia sudah bisa masuk, udah punya bukti-bukti yang cukup kuat, kemudian korbannya sudah cukup kuat gitu. Nah, sama yang belum banyak diketahui juga bahwa di dalam penanganan, mungkin polisi malah juga belum tahu Mbak, bahwa penanganan kekerasan seksual tuh nggak harus lapor polisi loh. Oh iya. Ya kan, memang iya, tapi kan itu kembali lagi pada kesiapan gitu. Karena banyak yang kemudian bilang, ya kan tinggal laporin aja. Kalau memang beneran ada kasusnya, kan di kasus Mbak Mela kayak gitu ya, dia bilang kalau memang beneran ada korbannya ya laporin aja kayak gitu. Semudah itu dia ngomong kayak gitu. Padahal ada penanganan-penanganan yang lain, misalnya dengan mengadukan ke lembaga-lembaga ya kayak UPTD PPA kayak gitu. Kemudian juga beberapa restoratif justice mungkin ya, tapi itu berdasarkan permintaan korban kayak gitu kan ya. Iya, jadi memang banyak korban yang juga memilih untuk tidak melaporkan kasusnya ke hukum gitu. Dia misalnya si pelaku ini ada di satu instansi tertentu, dia minta untuk kemudian ada sanksi dari instansinya, seperti itu sudah cukup, katakan begitu ya. Terus kemudian misalnya dia punya predikat tertentu, mencopot predikat itu udah cukup, kayak gitu ya. Ada juga yang kemudian memang dari korbannya sendiri, saya hanya butuh rehabilitasi, misalnya dari sisi psikis, rehabilitasi secara sosial pun nanti ketika kemudian secara sosial dan dia secara psikis, secara personal dia sudah mampu, maka kemudian dia mampu melanjutkan hidupnya, targetnya kemudian dibantu untuk bisa melanjutkan hidupnya gitu. Gitu. Dan ketika kita memang pilihannya di Undang-Undang TPKS nomor 12 tahun 2022 ini memang ketika kita sudah masukkan itu ke laporan polisi, soalnya nggak bisa ditarik lagi tuh, nggak ada mekanisme kita harus mediasi kayak gitu, nggak boleh, harus lanjut terus sampai akhir gitu kan. Bukan aduan ya Mbak ya. Jadi deliknya delik biasa. Ya kayak kalau gitu. Di dalam Undang-Undang TPKS. Ya, last minute. Apa lagi nih Mbak? Oke. Kita sekarang ngomong soal ini ya kali, kita negesin di perlindungannya terhadap pendamping ya, karena kan ini penting banget ya. Menurut Haris, kira-kira ya di undang-undang TPKS gitu ya, yang disebut pendamping dan bisa dilindungi oleh undang-undang itu siapa aja sih mereka? Iya, nah sebenarnya undang-undang TPKS itu cukup progresif ya Mbak ya, karena yang belum diatur di peraturan-peraturan sebelumnya itu diatur di situ, yaitu siapa aja sih yang bisa menjadi pendamping korban gitu. Sebelum ada undang-undang TPKS mungkin yang punya imunitas itu ya kita advokat memberi bantuan hukum, paralegal kalau nggak salah ya gitu. Tapi di lain itu nggak ada. Padahal yang menangani kekerasan seksual tuh ada banyak kayak gitu. Kalau di undang-undang TPKS itu kan termasuk tenaga kesehatan, kemudian juga
psikolog ya, psikolog, psikiater, kemudian guru ya Mbak? Ya, guru bisa, orang tua bahkan orang gitu. tua. Atau misalnya pendamping yang dibentuk oleh kelurahan, kan sekarang banyak tuh satgas-satgas di tingkat kelurahan ya gitu. Nah, itu juga masuk ke pendamping yang dilindungi oleh pasal 29 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022. Nah, apa ajanya atau siapa ajanya sih pendamping itu ada di pasal 26 ya. Nah, progresifnya itu lebih ke ya karena mereka nggak bisa dilaporin loh, gitu, nggak bisa dilaporin. Jadi teman-teman jangan takut ketika mendampingi korban kekerasan seksual selama itu memang niat baik ya Mbak ya, itu dilindungi, tidak bisa dilaporkan bisa dilaporkan pidana maupun perdata gitu. Iya. Oke, nah terus kan problem satu lagi nih ya, kita kan ini paling marah kan kasusnya yang akhir-akhir ini tuh KBGU, kekerasan gender berbasis online gitu, yang kadangkala memang buktinya tuh ada di HP-nya korban. Gitu. Nah, seringkali kan kita sering menjumpai ketakutan ya kalau itu buktinya di-share ke kita, aduh jangan-jangan ntar aku kena undang-undang ITE ini gitu. Nah, itu sebenarnya bener bisa terkena pasal di undang-undang ITE atau itu nggak bener? Iya, memang itu mengkhawatirkan ya, kayak kadang-kadang korban aja nggak mau nyimpen kan, karena dia takut juga, takut juga ya ini menjadi backlash buat dia, padahal nyimpen aja gitu. Tapi sebetulnya selama ada konsen dari korban, bisa berupa surat kuasa atau ya cukup pernyataan aja ya, bahwa saya mau didampingi gitu, maka sebenarnya pendamping punya hak ya untuk mengakses itu, entah penyimpanannya mungkin bisa yang lebih aman ya Mbak ya, Google Drive kah atau di flash disk kah atau apa untuk mencegah hilangnya alat bukti atau barang bukti ya gitu. Karena memang kalau KBGU kan kita nggak bisa tahu ya gimana nanti tiba-tiba kehapus di HP-nya korban. Kita kalau nggak punya backupnya itu agak-agak susah juga ya gitu. Jadi emang kalau pendamping boleh ya, boleh di-share gitu, asalkan dalam koridor advokasi gitu ya. Oke. Di kasus Baik Nuril itu kan juga dia menyimpan dan menyebar ya. Yang dikenakan pasalnya kan itu gitu. Padahal memang saat itu dia adalah korbannya. Betul. Masa dia nggak bisa melakukan pembelaan untuk dirinya sendiri. Oke. Gitu. Oke, kayaknya udah cukup banyak yang kita obrolin hari ini ya. Benar, mungkin memang kita perlu banyak Mbak ya sesi-sesi seperti ini, karena teman-teman itu masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan terkait penanganan kekerasan seksual itu gitu. Semoga bermanfaat ya apa yang kita obrolin hari ini buat teman-teman semua, khususnya untuk para pendamping korban kekerasan seksual atau teman-teman yang memang punya passion atau niat untuk bisa jadi pendamping kekerasan seksual gitu. Jangan takut ya, karena kita terus harus melawan kekerasan seksual gitu. Ya, karena teman-teman nggak sendiri, ada banyak yang akan membersamai teman-teman juga. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Selamat sore semuanya.